Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pirami Jahra. Saya dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas 11 TKJ 1. Kali ini kita akan membahas Mikrotik MTCNA Preparation tentang VPN Tunneling. Langsung di sini ada beberapa cakupan materi. Yang pertama, konsep VPN Tunneling, jenis-jenis VPN Tunneling. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep Virtual Private Network. VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat suatu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Di antara cabang kasus yang implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antar site. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang jauh. Misalkan kantor pusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Antara lokal di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misal satu perusahaan ditanya sama. Jadi biar bisa sharing itu pengen aksesnya lebih mudah. Kalau misalnya kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel akses wireless, pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Jadi, antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu disebut terowongan. Jadi, sebagai interface virtual yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama, dan kemudian kedua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Untuk internetnya pilih menggunakan cloud. Yang berikutnya ada susunan topologi. Susunan antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksikan dengan topologi internet, di mana internetnya menggunakan cloudnet. Mikrotik 1, mikrotik 2, PC 1, PC 2. Bahwasanya antara lokal dengan cabang itu yang memiliki namanya jaringan lokalnya tersendiri. Hubungkan VPN 2 dengan mikrotik cabang, VPC 1 dengan mikrotik pusat. Jadi close-nya antara kantor pusat dengan cabang bisa sharing data. Implementasi antara router pusat dengan router cabang itu dia tidak langsung terkoneksikan dengan kabel, jadi terkoneksinya dengan interface yang namanya tunnel. Setting hostname, caranya untuk mikrotik pertama dengan nama router pusatnya, dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Sebelum ke Winbox, kita harus menggunakan routing terlebih dahulu.
antara PC dengan PNetLab kita agar keduanya bisa saling internetan. Buka command from lalu routing antara PC dengan PNetLab-nya. Klik run as administrator, kemudian lakukan routing untuk perintahnya bisa menggunakan root add. Kemudian definisikan network PNetLab. Nah, apa yang dimaksud dengan network PNetLab itu? Jadi, untuk netnya itu, untuk cloudnya itu menggunakan cloudnet, dan cloudnet itu menggunakan IP kelas A yang definisi 10.0137.0 masnya 255.255.255.0. Gateway-nya masukkan IP PNetLab kita sesuai dengan PNetLab masing-masing. Lalu buka aplikasi Winbox kita, coba hubungkan antara mikrotiknya dan dengan aplikasi Winbox. Cek terlebih dahulu mikrotik yang pertama dapat IP address berapa yang dari konfigurasi WAN-nya. Itu kalau misalkan mikrotik terhubung ke internet itu namanya konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP ataupun manual. Yang pertama login terlebih dahulu, ketik admin lalu enter. Yang kedua passwordnya kosongkan saja lalu enter lagi. Yang ketiga klik N lalu enter. Yang keempat ctrl plus C enter. Yang kelima cek IP address-nya, ketik IP address print lalu enter. Yang keenam lalu cek mikrotik kedua sama kayak mikrotik yang pertama. Langsung koneksikan dengan aplikasi Winbox. Yang pertama connect ke mikrotik yang pertama, pastikan untuk ROM agent-nya kosong lalu klik connect. 2. Lalu koneksikan dengan mikrotik yang kedua, sama caranya dengan yang pertama. Untuk mikrotik yang pertama, setting hostname-nya dengan nama R-Pusat. Pertama, klik menu sistem, yang kedua lalu ke identity dan ganti namanya dengan R-Pusat, apply lalu OK. Untuk mikrotik yang kedua, setting hostname-nya dengan nama R-Cabang. Yang pertama, klik menu sistem, yang kedua, karaoke identity dan ganti namanya dengan R-Cabang, apply lalu OK. Jadi untuk hostname-nya sudah terganti, kita ganti deskripsinya juga. Kita implementasikan untuk router pusat. Yang pertama, matikan DHCP client, yang kedua pergi ke menu IP, yang ketiga lalu ke DHCP client, yang keempat kemudian untuk bagian router pastikan tidak ada yang mengarah ke internet. Yang kelima, kemudian untuk DNS-nya kosong. Yang keenam, kita coba masuk ke mikrotik pertama karena IP sudah tidak ada, jadi bisa kita lakukan konfigurasi lagi. Yang ketujuh, klik 2 kali pada router mikrotik pertama. Yang kedelapan, klik IP route print. Yang kesembilan, ketik IP DNS print. Yang ke-10, ketik IP address print. Langsung saja implementasikan yang pertama. Yang pertama, penambahan parameter IP address yang mengarah di internet, yaitu di Ether 1. 2. Ketik IP address lalu add address sama dengan 10.0.136.146/24. Kalian bebas interface Ether 1 lalu enter. 3. Lalu klik IP address print lalu enter. 4. Kemudian masuk pada menu IP route untuk melakukan parameter gateway. Yang kelima, ketik IP route print lalu enter. Yang keenam, tambahkan gateway yang mengarah ke internet, ketik IP route add gateway. Lihat IP dari net, bisa lihat VMware. Yang ketujuh, masuk pada bagian DNS. Yang kedelapan, ketik IP DNS set server kemudian 8.8.8.8 lalu enter. Yang ke-9, ketik IP DNS print lalu enter. Yang ke-10, kalau sudah terisi, coba kita koneksikan dengan internet. Yang ke-11, ketik ping 8.8.8.8 lalu enter. Yang ke-12, coba yang menggunakan domain, ketik ping google.com lalu enter. Lalu lakukan hal yang sama pada R-Cabang. Seterusnya ada jenis-jenis
VPN tunneling. Yang pertama EOIP, yang kedua PP atau PPTP, yang ketiga L2TP, yang keempat PPPoE. Kita masuk ke konfigurasi EOIP. EOIP, Ethernet over IP, adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik super terhitung di Linux, namun wajib dikompilasi manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik cabang maupun kantor pusat meski terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antar site, yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Interface add EOIP tunnel. Untuk konfigurasi EOIP tunnel, yang pertama, buka pada menu Winbox R pusat kita, yang kedua klik menu interface, yang ketiga lalu klik tambah, yang keempat lalu cari EOIP tunnel, yang kelima untuk name-nya saya namakan EOIP tunnel to cabang, yang keenam remote address-nya ketik IP address router cabang, yang ketujuh untuk tunnel ID-nya itu 25, lalu apply dan OK. Nah, di sini belum terdapat tanda R yang bisa dikenal dengan running karena kita belum menambahkan pada router cabang. Yang pertama, buka Winbox pada router cabang, yang kedua buka menu interface, yang ketiga tambahkan cari EOIP tunneling, yang keempat name-nya saya namakan EOIP tunneling to pusat, yang kelima remote address-nya ketik IP pada router pusat, yang keenam tunnel ID-nya 25. Nah, di sini sudah berhasil ada tanda running atau R. Nah, di sini kita coba ping dari router cabang ke router pusat. Yang pertama, buka menu Winbox router pusat, yang kedua ping IP dari router cabang. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Seterusnya PPP, point to point protocol, digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP terdapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Point-to-point tunneling protocol merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP. Klien dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP klien dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokolnya 47 Grace Generic Routing Encapsulation. NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Yang seterusnya ada konfigurasi PPTP. Untuk PPTP bekerja layaknya klien dan server. Untuk yang sisi server misalkan saya contohkan dari R pusat, dan untuk sisi kliennya saya contohkan dari R cabang. Karena PPTP bekerja layaknya server dan klien, maka harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Untuk IP-nya, untuk IP atau untuk interface yang mengarah ke kliennya dengan IP address, dan untuk Ether 2 di R pusat harus diisi IP address yang nantinya akan menjadi gateway untuk PVC 1.
Dan juga kita perlu konfigurasikan IP address pada Ether 2 di R cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk VPC 2. Kita masuk ke R pusat terlebih dahulu. Yang pertama masuk pada menu, yang kedua lalu ke address, lalu di add atau plus, yang ketiga untuk Ether yang ada di R pusat saya coba definisikan 192.168.1.1/24. Yang keempat, interface-nya Ether 2 karena mengarah ke klien. Yang kelima, lalu klik apply dan OK. Kemudian coba setting pada R pusat yaitu DHCP server sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis, yaitu nanti di request sebagai DHCP client. Yang pertama pergi pada bagian IP, yang kedua lalu klik DHCP server, yang ketiga lalu klik menu DHCP stub, yang keempat untuk DHCP server interface-nya yaitu Ether 2, yang kelima lalu klik next kan saja sampai akhir. Yang pertama pergi pada bagian aplikasi. Karena sudah berhasil, jadi langsung konfigurasi PPTP. Yang pertama buka menu inbox R pusat, yang kedua pergi pada menu PPP, yang ketiga lalu cari pada menu interface yang namanya PPTP server, yang keempat lalu nanti enable-nya checklist dan nanti apply lalu OK. Nah, sudah aktif PPTP-nya ketika kita sudah checklist. Nah, di sini misal kalian pengen untuk sisi kliennya ketika dia ingin terhubung PPTP tunnel ke kita, dia menggunakan username dan password. Maka dari itu kita bisa bikin username dan password pada sisi PPTP servernya di menu secret. Yang pertama masuk ke menu secret, yang kedua klik add atau plus, yang ketiga name-nya bebas misalkan PPT Dilan, yang keempat untuk passwordnya misal 1, 2, 3, yang kelima untuk service-nya kalian pilih PPTP. 6 untuk local address itu adalah IP pada interface tunnel si servernya. Misalkan saya kasih IP address 10.10.10.1. 7 untuk remote address-nya didefinisikan pada R cabang. Misal saya kasih IP address 10.10.10.2, lalu apply dan OK. Setelah berhasil konfigurasi PPTP server, kita coba PPT client pada sisi R cabang. Yang pertama pergi menu PPP, yang kedua lalu pergi ke menu interface, yang ketiga klik add. Kalian add-nya pilih yang namanya PPTP client. 4 untuk sisi generalnya bisa saja PPT out. Yang kelima, fokuskan pada menu dial out saja karena di menu ini ada interface terkait connect to connect. Yang keenam, connect to ini kita hubungkan pada R pusat jika didefinisikan dari R pusat. 7 lalu isikan IP statiknya router pusat. 8 untuk username dan passwordnya masukkan yang sudah kita buat pada DHCP server. 9 lalu apply dan OK. Nanti akan ada informasi error, berarti itu sudah berjalan. Kalau misalkan sudah berjalan, kalian bisa cek ke menu IP lalu ke address, nanti akan terdaftar IP address tunnelnya. Terusnya ada L2TP, salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TV merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2V, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TV menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec.
Yang selanjutnya ada PPPoE. Point Protocol over Ethernet. PPPoE merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja dalam satu jaringan, one broadcast domain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.